Nenek moyang Afrika, ditandai dengan keragaman etnis yang tak tertandingi, memiliki akar yang kuat dan terkait dengan kisah-kisah Alkitabiah. Kitab suci mengungkap asal-usul orang-orang ini, mengungkapkan garis keturunan raja yang kulitnya ditenun oleh melanin. Dalam film dokumenter ini, kita akan mempelajari kisah-kisah menarik dari nenek moyang Afrika, mengungkap rahasia yang disimpan selama berabad-abad. Aku mengundang kalian untuk menjelajahi narasi leluhur ini bersamaku. Biarkan diri Anda terpikat oleh keingintahuan yang muncul dari halaman suci dan bergabunglah dengan kami dalam perjalanan penemuan ini. Jangan lupa sampaikan apresiasinya dan ikuti update kami, karena setiap episode adalah pintu yang terbuka ke masa lalu. Menurut kronik kuno, umat manusia memiliki kesamaan yang berasal dari Nuh dan ketiga keturunannya, Sem, Ham, dan Yafet. Yang terakhir adalah patriark bangsa Semit, sedangkan Ham adalah nenek moyang kelompok etnis Afrika. Terminologi Hamite berasal dari Ham, yang namanya bergema selama berabad-abad, melambangkan kekayaan budaya benua Afrika. Pada zaman dahulu kala, setelah banjir besar, Nuh dan keluarganya ditugaskan untuk melestarikan keberadaan manusia. Dengan hanya 8 jiwa, Nuh, rekannya, ketiga keturunannya, dan istri mereka, kisah umat manusia memasuki babak baru. Di antara keturunan Nuh, Ham menonjol sebagai patriark masyarakat berkulit hitam, sebuah warisan yang tersebar di seluruh benua Afrika. Kronik suci, dalam syair puitisnya, menghubungkan Ham dengan tempat kelahiran orang Mesir, sementara tradisi para rabi menggemakan namanya sebagai standar orang Afrika. Menariknya, julukannya dalam bahasa kuno seperti Ibrani dan Aram membangkitkan gambaran kulit yang menghitam karena sinar matahari, sebagai penghormatan terhadap pigmentasi ahli warisnya. Dalam Kejadian pasal 10, kita menemukan mosaik silsilah yang memandu kita melalui keturunan Ham. Kus, anak sulung, dihormati sebagai bapak bangsa-bangsa Afrika, sedangkan Mizraim, patriark kaum Lut, diasosiasikan dengan Mesir, tanah misteri dan keajaiban. Keturunan Ham lainnya, seperti Put dan Kanaan, menggambarkan geografi manusia dengan sejarah dan warisan mereka sendiri. Nimrod, seorang pejuang terkenal, memperluas kerajaannya dari Babel hingga ke wilayah Asyur, mendirikan kota-kota yang kemudian menjadi legenda. Dengan demikian, silsilah Ham pun berkembang, memunculkan masyarakat dan budaya yang membentuk jalannya sejarah, seperti orang Ethiopia dan Nubia, yang akarnya terkait dengan tanah Kus. Dalam permadani sejarah kuno, kerajaan Kus muncul sebagai pusat peradaban dan budaya. Kerajaan ini, yang akarnya dimulai sejak Ham, anak sulung Nuh, tidak hanya terbatas pada wilayah Kus dan Nubia, namun juga mencakup beragam suku dan bangsa. Nimrod, putra pemberontak Kus, sering disebut-sebut sebagai pendiri Samaria. Selain itu, narasi sejarah menunjukkan bahwa penduduk India bagian selatan, serta masyarakat Afrika, mulai dari Mali hingga Eritrea, Kenya hingga Kongo, dan Bantu di Gabon, memiliki garis keturunan yang sama dengan Kus. Istilah Kus bergema di seluruh kitab suci Alkitab, seringkali disamakan dengan Ethiopia dan Sudan, dan memunculkan gambaran tentang negeri yang kaya akan sejarah dan tradisi. Kus juga merupakan nenek moyang Ra'ama dan Sabta, tokoh yang terkait dengan mitologi dan realitas masyarakat Afrika. Mizraim, keturunan Ham lainnya, dihormati sebagai nenek moyang orang Mesir dan banyak masyarakat Afrika Utara, termasuk Berber dan Tuareg. Perlu dicatat bahwa dalam beberapa bahasa Semit, Mesir dikenal sebagai Mizraim, sebuah bukti pengaruh abadi patriark ini. Dalam kitab Mazmur kita menemukan referensi tentang kekuatan dan keperkasaan Ham yang dilambangkan dengan kekalahan anak sulung di Mesir. Lebih jauh lagi, Ham adalah ayah dari Pute, yang namanya berasal dari kata yang berarti busur, memberi penghormatan kepada para pemburu suku di Afrika. Pute diakui sebagai bapak bangsa Libya dan bangsa Afrika lainnya. Kutukan Ham, yang sering disalahartikan selama berabad-abad, merupakan tema yang berulang dalam sejarah kuno. Namun,
Penting untuk dipahami bahwa kutukan ini, yang dijelaskan dalam kitab Kejadian, tidak boleh dilihat sebagai sebuah stigma, namun sebagai bagian dari narasi yang lebih besar yang membentuk identitas dan lintasan masyarakat Afrika. Hikayat Nuh dan keturunannya penuh dengan episode-episode yang menantang pemahaman kita. Setelah beberapa kali mabuk, Noah mendapati dirinya rentan, dan Ham, alih-alih membantu, memilih untuk mengungkapkan kondisi ayahnya kepada saudara-saudaranya. Tindakan yang bisa dianggap sebagai olok-olok belaka ini memiliki pengaruh yang signifikan di era di mana rasa hormat dari pihak ayah dianggap sakral. Kitab suci memberitahu kita bahwa Nuh, di saat marah, mengutuk bukan pada Ham, tetapi pada Kanaan. Salah satu putra Ham. Sikap ini mungkin tampak kasar, tetapi mencerminkan norma dan nilai-nilai di masa lalu. Penting untuk dicatat bahwa meskipun pembuatan anggur adalah praktik baru bagi Nuh, mabuk tidak dipandang sebagai dosa di mata Tuhan karena tidak ada hukuman. Silsilah Ham, yang mencakup Cus, Mizraim, dan Put, sering dikaitkan dengan masyarakat Afrika. Sangat penting untuk menyadari bahwa kutukan Alkitabiah menimpa orang Kanaan, bukan orang Afrika, sebuah pembedaan yang sangat penting untuk menghindari salah tafsir dan prasangka. Kem, nenek moyang orang Afrika dan populasi tertentu di India Selatan, memiliki umur panjang yang luar biasa, menyaksikan generasi penerus keturunannya. Meskipun teks suci tidak merinci umurnya secara pasti, masuk akal untuk berasumsi bahwa ia hidup sama-lamanya dengan saudaranya Sem, mungkin mencapai atau melampaui angka 600 tahun. Mengenai tempat peristirahatan terakhir Ham, teorinya berbeda-beda. Beberapa orang berpendapat bahwa Ethiopia atau Nubia, sementara yang lain menunjuk ke Mesopotamia, tanah bangsa Sumeria. Namun, ada konsensus bahwa makamnya berada di tanah Afrika, sebuah bukti warisan dan pengaruh abadinya. Pada zaman kuno, di negeri yang sekarang kita kenal sebagai Sudan dan Ethiopia, muncul teori-teori menarik yang bahkan menyebut Mesir sebagai tempat peristirahatan terakhir Ham. Negara ini, yang penuh dengan teka-teki kuno, mengungkapkan dirinya sebagai sebuah panggung di mana, di bawah pasir seiring berjalannya waktu, penemuan peradaban kuno sering muncul. Kitab Yobel, sebuah manuskrip yang tak ternilai harganya, membawa kita ke era pasca air bah, mengungkap misteri umur panjang Ham dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan keturunan Nuh. Generasi Ham, Sem, dan Yafet diuraikan dengan tepat, masing-masing membawa warisannya sendiri. Dan takdir. Pada zaman dahulu kala, keputusan Kanan, anak bungsu Ham, untuk menetap di tanah Sem, yang sekarang disebut Israel, menimbulkan kontroversi. Narasinya memberitahu kita bahwa Kus dan saudara-saudara Mizrahi, bersama dengan Patriark Ham, menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pilihan Kanan. Mereka, yang teguh dalam keyakinan mereka, melakukan perjalanan ke Kanaan, mendesaknya untuk meninggalkan wilayah tersebut, karena mereka percaya bahwa tanah Afrika adalah tempat lahirnya keturunan mereka. Menentang ekspektasi, Kanan tetap bertahan, mengabaikan permintaan ayah dan saudara laki-lakinya. Kitab Yobel juga mengungkapkan bahwa Ham, setelah banjir, adalah pionir dalam mendirikan kota dan provinsi pertama, menamainya dengan nama istri tercintanya. Tindakan cinta dan ketahanan ini bergema selama berabad-abad. Terima kasih kepada semua orang yang telah mengikuti saya sejauh ini. Dukungan Anda sangat penting. Bagikan kisah ini agar lebih banyak mata yang mengagumi kisah-kisah masa lalu ini. Mendaftarlah untuk mendapatkan lebih banyak penemuan dan hingga perjalanan berikutnya melalui masa lalu.